Permisi Bu, bajunya udah pink, muka nggak enak banget. Ini kita mau Christmas loh. Kayak tinggal 1 hari lagi hitungannya udah Christmas. Tinggal besok. Iya, tinggal besok. Baju sih udah boleh deh, baju udah boleh Christmas. Ya apa sih, kalau biasanya liburan-liburan gini kan lo suka mengingat-ingat cinta yang sudah terbawa pergi. Wow. Cinta kan, wah nyanyi mulu nih. Kalau dengerin di podcast gak enak banget nih, gue nyanyi mulu. Si penyanyi. Tapi kayaknya lagu itu buat di karaokein aja nggak sih kalau sekarang? Kalau karaoke kan bukan yang itu, kan sekarang juga nggak bisa karaoke. Gak boleh. Iya. Tapi kan bisa dinyanyiin dong dari playlist radio gue. Tetap mantep. Playlist radio. Nah, tuh playlist radio lo bisa nggak nih masukin Cintakan Membawamu? Apa jangan-jangan Sevilla? Oh, tapi ya bisa banget ada semuanya. Wah, ini kok kayak ada suara Sevilla ya? Sevilla tuh kayak bayang-bayang orang ketiga gitu. Ini ya. Kayak makhluk halus gitu ya. Begitu dibilang orang ketiga, langsung ada yang waduh. Ada satu lagi tapi dari suaranya udah jelas suaranya tidak satu generasi nih sama kita nih, Cia nih. Coba ngomong lagi. Oke ya. Apa lo guys? Ini generasi yang generasi yang gapnya jauh banget gitu kayaknya sama kita. Kalau didengerin suara, wow, muda sekali dari suaranya terlihat loh dari suaranya terdengar kemudaannya. Ini yang generasi-generasi yang kalau misalnya ngomong belakangnya ada anjirnya gitu ya. Iya anjir gitu kan. Anjay gitu. atau apa namanya? Apa ya? Kayak gila pokoknya gitu. Oh itu generasi kita ya, Mi? Oh gila. Harus tahu itu generasi kita. Sumpah, jujur itu kita banget gak sih? Nah, enggak, itu generasi mereka dong. Jujur. Muda banget. Seseru itu. Itu dia, itu kita banget kan? Aku sama Aisyah. Enggak, kalian berdua kan lebih muda. Kita perkenalkan ada Ari Irham dan ada Taskia Namia. Jadi WWW podcast kali ini terbagi 2 generasi ya. Betul. Ada kubu Aisyah Fabian dan Mia Santosa di generasi 90-an tulen. Yes. Tulen. Nyerempet. Tulen. Pengennya kita agak turunan sedikit sih emang ya. Dan untuk tamu-tamu kita hari ini generasi di bawah 90-an tapi main di film generasi 90-an Melankolia. Emang yakin Taskia emang di bawah 90-an? Iya, aku tuh 2012 baru lahirnya. Oh my god, 8 tahun dong kamu. Baru banget. Gila. Nah dong, aku itu aslinya 94, cuma ngerasain nyerempet dikit lah dari umur-umur kalian itu. Iya, aku tuh soalnya 93. Oh wow. Taskia 94. Iya tetap aja udah beda 10 tahun Mi sama kita. Ya enggak dong, lo jangan nambahin umur kita dong. Wah. 9. Jangan membuka jurang sendiri. Iya benar. 9 tetap harus direvisi. 1 tahun itu penting. 1 tahun itu menyebabkan antara masih 9 tahun sama 1 dekade. Benar. Ya, betul ya. Sedangkan kalau misalnya sama kalau sama Ari Irham kayaknya kita bedanya lebih tipis lagi ya. Tipis banget. Terlalu tipis. Ri, tahun berapa, Ri? 2001. Ya udah kita left group ya. Left group ya. Gimana? 2001 kita udah mau lulus SMA tuh betul. Baru masuk SMA juga deh, kelas 2. 2001 udah pada berbuat yang macam-macam itu kayaknya. Nah. Enggak dong. Aisyah gitu memang. Enggak. Tapi generasi kita gua sama Mia tuh menurut gue di umur-umur segitu tahun 2001 berarti kan kita 16-17 ya. Enggak seancur beberapa tahun di atas kita. Karena dulu kan yang mereka kan yang kayak lagi zaman-zamannya
PT gitu kan. Nah kita tuh udah agak-agak pembersihan Itu apa tuh. loh? Jadi Itu apa loh? jadi kita Nggak ada yang ngerti. agak-agak. Nggak ada yang ngerti. Tapi kebetulan pendengar bukan kita itu. pasti hampir tahu ya. Iya benar. Gue sih belum kenal juga sih. 2001 gue nggak tahu tuh apa yang diomongin Aisyah. Iya. Nggak ngerti. Enggak, 2001 tuh kita baru mulai kayak, kalau gue ya, sama teman-teman SMA gue tuh baru mulai nyobain atau beli rokok patungan satu geng. Terus digilir siapa yang megang supaya nggak ketahuan sama ibu masing-masing. Oh mantap. Mantap. Kalau Ternyata gitu kakakku waktu itu caranya, guys. yang seumur kalian tuh kayak selalu pas aku pulang terus ke sekolahnya kakakku, kan kakakku Don Bosco, terus kayak bau apa sih, ceplok-ceplokan lah gitu, terus ada aja yang kena surat karena ketahuan bawa rokok gitu-gitu. DBPI nggak sih? DBPI. Tetangga deh tuh. Makanya Oh dia iya. paham banget tuh. Tetangga sebelahnya. Takut. Sama lah itu. Ari kayaknya roaming banget nih. Kayak Roaming deh. Roaming aja gitu ya. tante-tante nih ngomongin apa sih? Aku sih bukan tante-tante, aku tuh kekasihnya Abi. Kekasih. Gelap. Wow. Gelap tapi. Udah gelap keling, dark and keling. Darling. Darling. Oh, boleh tuh kita pakai dark and keling. Kita sekian Abi ya. Itulah yang bikin Abi jatuh cinta nggak sih? Ember. Spoiler dong itu. Jangan spoiler dong. Gua aja belum nonton loh. Itu kita bikin yang dengerin bertanya-tanya, apa sih yang terjadi emangnya gitu. Pokoknya dua orang ini spesial banget dilihat dari posenya. Dilihat dari posenya aja udah nempel banget nih. Nempel bertiga. Nempel deh. Kayak cabai-cabean ya. Ini kita perkenalkan ya. Yang di sini adalah Kak Indah nih. Ini adalah Indah di sebelahnya. Oh. Ya nih. Oke. Nah, kakaknya Abi ceritanya di film generasi 90-an Melankolia. Salah. Tapi kan nggak sah ya. Kalau kita ngomongin generasi 90-an, ini filmnya Melankolia. Kalau kita enggak 90s trend check. Asik. 90s trend check. Gitu nggak sih? Gitu nggak sih? Wow. Jadi ini kita bikin battle ya antara Taskia sama Ari ya. Gue sih takut. Kita pasang aja gimana? Kita pasang. Cuma ada 3 pertanyaan kita pasang. Taruhan gue sih Taskia sih pasti menang. Iya, gue juga pengen taruhan dia sih. Gue agak kurang yakin ya sama Ari ini. Tapi Ari cek ini aja, cek chat nanti gue kasih tahu. Oke. Dikasih bocor. Curang banget. Padahal aku udah banyak ajarin banyak ilmu loh ke Abi. Ilmu apa aja Ari? Nah udahlah nanti lihat aja di generasi 90-an Melankolia. Waduh. Pantesan ini pasti salah satu kunci untuk kayak masuk Pak Eko gitu kan? Masuk. Pokoknya enjoy. Karena cowok-cowok tuh kadang lebih senang untuk diajarin. Ember. Lebih senang kalau kita jadi dominan. Beda 7 tahun, jadi dominan dong. Wow. Boleh banget. Jadi senang deh ngobrol gini-gini. Sekarang ya, sampai mati kutu. Banget. Wow. Generasi sekarang cowoknya ya, yang lebih suka cewek lebih tua. Kalau dulu kan zaman-zaman kita, gua sama Mia harus nyari cowok tuh yang lebih tua gitu. Kecuali Mia sih. Dia emang pacaran sama yang Iya dong. Emang lu kayaknya belong to the younger generation kan? Bener, gue emang tipis. Seneng banget lagi. Berarti aku harus belajar dari Kamia. Udah tahu banget. Iya kan? Oke, kita mulai. Oh ya, kita mulai. Kita kan mau ngetes ya. Oke. Iya. Abi dan Sevia. Ada yang tahu nggak Tamagotchi itu apa? Ada dong, tahu Tamagotchi itu mainan. Oke, ngapain mainannya? Merawat mainan. Merawat memelihara yang ada di dalam itu binatangnya. Telat, aku menang. Aku menang lah. Aku lah. Gila apa lo? Gila. Gue punya Tamagotchi itu banyak banget. Tapi kamu nggak punya. Kamu cuma megang punya Uji waktu itu. Enggak, aku punya dulu. Ya udah, lo nggak sebanyak gua punyanya.
Ya udah pokoknya. Udah, berantem. Enggak gue yang menang. Jadi kalau udah Aku mati, dominan, kamu udah ngalah aja. Waduh. Oke. Meskipun jawabannya Taskia agak kurang tepat juga ya. Ya udah Boleh deh, nggak Ari kasih dikasih kesempatan? poin. Kasih kesempatan Ari untuk menjelaskan juga, dia kayak pengen banget jawab. Coba Oh, kita iya. tes kemampuan dia. Aku coba dengerin deh kamu. Tamagotchi itu adalah kayak apa ya? Dibilang Game Boy-nya tahun 90-an. Bener nggak tuh? Bentuknya kayak apa? Seberapa? Peragain pakai tangan. Kayak telur. Punya kamu dulu warnanya apa? Warnanya. Waduh, kok gue ambigu ya dengernya. Taskia. Kok tunggu dulu, mohon maaf. Terus lanjutin. Warna kuning. Ada gantungan kuncinya, gitu. Terus, kamu dulu tadi peliharaan segini. kamu. Oh, segini. Segini. Nanti coba aku cek deh segini. Sama gantungan kunci. Oh, sama gantungan kuncinya gitu ya, gantungan kuncinya. Untung lawannya tante-tante nih, udah biasa. Oke. Yang kedua, boleh dong. Taskia, ini boleh ya kita kasih ke Abi ya, karena pertanyaan selanjutnya lebih susah nih, lebih susah. Ada yang tahu nggak Tazos apaan? Nggak tahu. Jujur, apa itu Tazos? Apa itu Tazos kan ada di film, kalau nggak salah. Ada jadi properti deh kayaknya. Tazos apaan ya? Nah, loh. Tazos tuh mainan yang kalau nggak salah dari makanan juga ada kan? Dari kemasan makanan. Iya. Ya kan, yang bulat-bulat atau yang digabung-gabungin. Betul sekali. Ya udah itu udah aku bantuin, kamu tinggal nambahin. Lo tau nggak sih ya? Tazos? Tahu dong. Gila, dulu gue sampai punya albumnya. Album nggak tahu apaan Tazos ya? Tazos itu makanan. Aduh, I feel sorry for you. Enggak, tapi masalahnya mainan zaman sekarang, zamannya Ari jadi remaja itu udah lebih beragam dan lebih bisa diapa-apain. Bentar, kita cari gambar Tazos kayak apa. Kalau generasinya Ari tuh mainannya soalnya semua udah digital. Among Us. Iya. Among Us kan baru kan? Iya. Jadi kamu zaman dulu kamu mainnya apaan? Waktu kamu lagi pas masih kecil bertumbuh dewasa gitu mainnya apaan, Ri? Mainnya itu loh, apa namanya? Apa ya mainannya? Game Boy. Game Boy. Galaxin juga nggak main nih dia pasti nih. Galaxin dia nggak tahu apa itu Galaxin. Kalau Galaxin aku juga nggak tahu sih. Coba jelasin. Galaxin tuh kayak Galaxin. Petak umpet tahu dong. Oh, tahu. Petak umpet, tak jongkok, tak patung, gitu-gitu tahu. Nah, ini kayak mainan semacam itu, kayak tim gitu kan. Kalau jam istirahat sekolah tuh kita suka main ya antara mainan-mainan itu atau si Galaxin ini terbagi dalam 2 tim. Berapa ya, Mi? Kayak 8 orang gitu kali ya? Enggak, kayaknya bisa serame-rame sekelas gitu. Terus? Iya sih. Terus kayak bikin, jadi mereka madep-madepan gitu, terus kita harus nembus ke benteng lawan gitu loh. Main tak benteng dong, kayak tak benteng dong. Kalau tak benteng kan kejar-kejaran, kalau ini tuh udah ada kubu-kubuannya gitu. Tuh, Tazos tuh. Ini adalah Tazos, guys. Pokemon, say. Nggak tahu ya mainnya gimana ya. Digabung-gabung gitu, terus dikoleksi aja. Di ujung-ujungnya tuh ada kayak ini, bagian sini bisa ini kayak bagian bisa digabungin gitu, jadi kayak macam-macam merek si makanan kemasan itu. Karena nggak placement, tapi mungkin boleh setelah ini mereka mau placement sama kita ya, Mi. bisa. Gambar Cheetos lah, Ciki lah. Dulu gue jual tuh anak satu mas Tazos. lah. Iya, dulu gue jual satu Tazos gitu, harganya Rp250. Oh, mantap. Dulu zaman Abi Rp250 dapat apa, Bi? Dapat apa ya, permen? Enggak sih. Permen aja 500. Serius loh? Iya. Kayaknya dia udah kalau dulu kita 500 dapat banyak tahu. Iya, dibanding gitu kan 1.000 dapat permen gitu. Sebelum kamu lahir, kalau kita dulu masih bisa ngeteng.
Nggak, pokoknya kalau dulu tuh misalnya nggak ada kembalian, terus orang warungnya ngomong nih kembaliannya pakai permen aja gitu. Iya Sialan, gitu. itu 500 perak juga bisa kali itu gue dapat. Yang 500 itu ciki itu loh, ciki yang warna putih apa sih namanya? Krip nggak sih? Apa? Bukan. Ciki yang warna putih itu yang bentuknya tuh bebek apa sih? Yang enak banget. Iya, penguin gitu kan? Yang warna putih yang kayak kotak-kotak gitu tapi kecil gini nih. Krip. Di otak gue masih krip nggak sih? Ini ada merahnya apa gitu, lupa namanya. Jujur nggak tahu loh. Ke di warung. Nanti kalau udah tahu DM kita ya, Arya. Boleh. Lanjutin Next apa nih? Lanjutin Oke. Ini gue lagi nyari gambar krip nih karena gue penasaran banget. Oh, coba. Oke. Ya, Coba. Iya, yang ada penguinnya kan? Ya kan iya. Iya. Coba. Itu Itu juga masih dijual sekarang. Yang zaman dulu tuh kita tik-tik Mi. Kalau sekarang TikTok. Iya, kalau sekarang TikTok taunya benar. TikTok. Sorry. Harus gitu ya. Iya. Ngomong-ngomong soal TikTok, ada yang udah di TikTok dari tahun 2017. Lo tebak di antara dua orang ini, lo tebak siapa? Taskia sih kayaknya. Kayaknya Taskia dari kan? Ekspresinya. Kayaknya Taskia kan? Tapi kalau pengen ngelihat cowok ganteng yang dulu masih pakai behel tahun 2017. Dia sih. Terus dia ngumpet. Siapa lagi kalau bukan Ari Irham? Apa yang dilihat? Masuk FYP. Walaupun kamu kayak gitu, tapi kamu tuh tetap di hati. Walaupun norak kayak gitu, kamu tetap pecinta. Yuk kita ngomong ya. Nih, kan buat kalian untuk dengerin lagu pasti pakai streaming services enggak sih? Okay. Atau paling banter ada yang masih punya CD nggak? Aku masih di mobil sih. Kalau kaset? Kaset. Kemarin bongkar rumah pas lagi PSBB ada. Nah, tahu nggak gimana caranya muter pita kaset? Ya udah, Abi dulu jawab, nanti baru gua. Mainin soalnya. Apa? Yang hitam itu kan yang ditarik-tarik yang panjang itu. Nah, masukinnya gimana? Terus muternya gimana? Caranya gimana? Masukin apa ya? Masukin kemana nih? Kan kalau kamu tarikin keluar kan, abis itu dia bisa kusut, harus dimasukin lagi dong untuk ngedengerin musiknya. Oh iya, karena mau ditarik dulu, terus dimasukin kan? Nah, pakai apa? Kalau dia tinggal masuk soalnya. Masuk tinggal dimasukin aja, udah. Gimana? Tinggal dimasukin aja. Radio. Ajarin Pi, ajarin Pi. Gini ya. Sebelum dimasukin, ini masukinnya gimana nih? Dulu. Jadi sebelum dimasukin ya. Jadi astagfirullahaladzim, ini omongannya rada abu-abu, bingung gue. Gue senang deh kalau misalnya kita bisa ngobrol sama generasi yang berbeda ini tapi tetap ngomong jorok di podcast kita ya, Pi. Ajarin Pi. Jadi gini ya, di sebuah kaset itu, di sini sebuah kaset nih, ada lobang-lobang, ada lobang. Ada dua kan? Iya makanya kan. Ada dua, bulat. Ada dua lubang. Ya kan? Oh, dua lubang. Iya Ya, benar. kalau yang ini ada dua, kalau kaset ada dua lubang, kan cuma satu. Dimasukin. Terus dimasukin pakai sesuatu yang panjang, namanya pensil. Terus diputer gitu, baru dicopot lagi gitu. Nanti udah masuk deh tuh gitu. Masukin aja kan? Udah. Jadi gitu. Emang harus ada sedikit proses sebelum dimasukin ya, sebelum pitanya masuk. Benar. Jadi lumayan lama tuh muternya. Lama. Ya, jadi disayang dulu, kayak dielus-elus dulu. Biar si ininya panas dulu. Dilihat bolongannya dulu, baru ditojos gitu. Yang penting jangan salah lubang. Jangan salah lubang. Kadang takutnya bengkok. Benar.
Luar biasa ya pengetahuan di hari ini. Abi mendapatkan. Lumayan ya. Apakah itu pengetahuan baru, Abi? Atau jangan-jangan emang kamu udah belajar dari Sevia dari kemarin-kemarin? Mana ya? Jangan dikasih tahu, Bi. Udah itu biar kita aja. Ya kita aja udah. Udah jangan. Biarin. Tapi kayaknya dilihat-lihat nih Abi alias Ari Irham nongkrong sama generasi di atas lo nggak sih? Iyalah. Nah ini. Selain kita hari ini. Nongkrong sama generasi yang lebih di atas dari aku. Iya kan, karena kan kebanyakan tuh teman-teman gue tuh teman-teman kakak gue semua kan. Oh, kenapa gitu? Oke. Jadi kebanyakan lebih sering ya main sama yang lebih tua gitu. Terus apa enaknya main sama yang lebih tua? Daripada sama yang seumur. Selain apa namanya? Menambah pengetahuan. Bisa belajar juga gitu ya. Merinding aku. Tapi kayaknya angkatan kakaknya Ari itu juga nggak sekita sih, Yami. Jadi masih tahu tentang oldies zaman dulu gitu. Oke, zaman dulunya Ari itu seberapa sih? Seberapa sih zaman dulunya tuh? Zaman dulunya itu main gasing, terus main petak umpet. Terus apa lagi? Ya itu pas tahun berapa maksudnya? 2008, 2009. Ya Allah. Itu zaman-zaman itu aku lagi menghadapi guru-guru. Kamu ngapain? Lagi disuruh keluar. Kalau aku 2008 ya, yang Ari tadi bilang. 2008 tuh aku SMP. Itu aku lagi ngumpetin teman-temanku pada ngerokok di mobil. Di kantin. Jadi mereka rela masukin mobil ke kantin, terus pada ngerokok, ngelepas kemeja seragam, terus dikasih ke cewek-cewek, terus mereka ngerokok dalam mobil. Terus angkatan aku nelpon PLN, tanya mati lampu kapan di sekolah biar kita bisa pulang, gitu. Gedung banget ya, sementara dia masih main. Taskia udah SMP, lo ngapain, Cia? 2008. Lagi ngurus anak gue. Kebetulan anak gue udah 2 tahun tuh 2008. 2008 udah kehilangan itu masa muda gue. Udah selesai ya, masa muda udah selesai ya. Sebenarnya berarti kan lo tuh 2008. Taskia sekarang umur berapa? Aku umur 26. Jangan lupa ya nanti tanggal 11 Januari 2021 umurku 27. Oh, oke. Abis 11 Januari, aku 20 Januari loh. Ih, mantep. Kita live grup aja, Ri. Yuk. Next masih lama. Kamu kapan? 24 Oktober masih lama. Baru selesai dong kemarin. Baru lewat hampir 2 bulan. Udah lama. Ya gue masih tengah tahun lagi. Gak seru deh. Hari itu ulang tahun pas kita hari pertama syuting. Hari pertama syuting Melati Korea tuh dia ulang tahun. Iya, ke-18. Udah disurprisein-nya susah banget lagi. Ke-18 tayangnya di 19 ya? Iya, tayangnya di 19. Tapi balik lagi ke 2008 sih. 2008 itu gue bahkan udah resign dari pekerjaan pertama. Baru mau masuk ke pekerjaan kedua. Sementara lo masih main gitu, seru, masih innocent gitu. Taskia sih luar biasa SMP. Ini dia. Pada waktu lo sama kan, lo SMP sama kayak Taskia kan lo, Cia? Apa? Enggak, belum gue. Baru mengeksplor kebandelan tuh SMA. Oh. Ke Pertok, nongkrong di Pertok. Ke Pertok bener banget. Tuh Pertok tuh adalah tongkrongan terbaik. Dimsum Pertok adalah terbaik. Tahu nggak, Ari? Tolong endorse kita endorse kita ya Allah. Pertok. Bukan Pertok, DH, sorry. DH ada juga. DH iya DH. dong aku. DH iya. Abis les kan IF aku bakti ya? Mulia. Enggak, aku bakti Mulia. Kamu BM. Jadi nongkrongnya di situ-situ juga. Ari nongkrongnya di mana, Ri? DH apa Pertok, Ri? Ya Bandung dong. Aku di Bandung.
Kalau di Bandung nongkrongnya di mana? Kalau di Bandung di mana ya nongkrongnya? Ya paling di daerah Dago, terus di daerah DU, daerah ada namanya Jibot di situ. Waktu dulu tuh. Jibot ada yang dulu sih terkenal banget sih. Itu juga itu lokasi cabut nggak? Kalau lagi sekolah terus cabutnya ke situ nggak? Kalau lagi sekolah SMP SMA tuh homeschooling. Oke. Kebetulan ini ceritanya berarti paling beda sendiri ya. Nggak bisa nongkrong di mana. Tapi dia kan asik dari kecil udah nge-DJ. Oh iya, DJ Ari. Di jari-jari. DJ Ari. That's why I love him. Wow. That's why nggak jadi. Lanjutin dong. Kamu mah. Jadi Dikasih umpan nggak masuk Pak Eko. Yeah. Nanti deh aku ajarin lagi. Oke. Kalau kita mau jadi DJ Alan nggak, mau nggak? Dijalanin dulu. Ya udah lebih kita di jalan aja yuk. Ya yuk. Coba dari Jerman kan? Itu masih. Itu nggak sih sama? Susu, sikat Bang. Apa mau nanya apa sih? Berlaku nggak sih sama generasi kalian untuk yang kayak ya udah kita jalanin aja dulu gitu? Berlaku nggak berlaku sih? Relatif lah. Gimana? Berdasarkan pengalaman gimana? Ya relatif sih sebenarnya kalau misalnya itu berlaku nggak berlaku relatif hubungannya sekomplikated apa sih? Ya, Taskia mukanya kenapa gitu tuh? Ini yang membuat komplikasi nggak nih? Nggak ada. Kompilasi kalau ini gue. Oh, bukan komplikasi ya, kompilasi ya. Kalau zaman kita tuh kenyang banget sama pernyataan kayak ya udah kita jalanin dulu aja. Dari zaman kapan tuh? 2000-an awal ya, berarti 2000-an awal ketika kita mulai pacaran, rata-rata kalau belum mau pacaran itu enggak nembak. Kalau dulu kan ada nembak ya, kamu mau jadi pacar aku. Itu sekarang masih berlaku nggak sih? Sekarang kayaknya ya nggak terlalu sih kayaknya. Karena kalau dulu ada acara katakan cinta, say. Bener. Mau nggak mau nembak. Bener. Ari tahu tapi itu agak menjawab pertanyaannya kita. Ari bilang kayaknya nggak terlalu berlaku ya. Berarti ini cowok-cowok tipe ngejalanin aja dulu sampai ditanya sama ceweknya. Terus gimana dong? Maksudnya kalau misalnya kalian memutuskan pacaran, tuh kalian ngomongnya apa, Ri? Mau nggak jadi pacar aku? Gitu. Ya nembak juga dong. Nembak dong. Memang nembak, cuman kan kalau misalnya udah terlalu dekat gitu, terus nembak tuh kayak gimana nggak sih gitu? Iya, kalau udah terlalu dekat, terus tapi tetap ngomong gitu, kamu mau nggak jadi pacar aku? Apa tiba-tiba loh kamu kan pacar aku gitu? Ya tiba-tiba ngomong aja, kan pacar aku. Gitu. Waduh. Atau tiba-tiba dikenalin pacar aku, gimana Mpi? Gitu, gimana, Mpi? Gitu. Aku masih seneng. Kalau udah terlalu dekat nggak usah ditembak lagi, tapi langsung kayak. Ya karena kan kalau misalnya terlalu dekat ya, kamu mau jadi pacar aku kayak aneh gitu nggak sih? Udah terlalu dekat juga gitu. Nggak tahu udah lama kita nggak pacaran. Udah lama, mohon maaf. Atau langsung di post di sosial media. Pengumuman. Ya kan? Gitu kan. Kind of terlalu gitu sih. Gue nggak terlalu memberikan personal life to sosmed gitu. Ya maklum dong. Lo nanya jangan Ari Irham juga. Mungkin coba kita tanya teman-teman kita yang masih muda, teman-temannya Ari. Agak susah nih. Agak susah kalau Ari, takut. Lo tau, fansnya takut. Takut diculik, say. Takut diculik. Taskia aja takut diculik habis main film. Wah, lo nggak tahu kan apa yang terjadi di generasi 90-an melankolia sampai Taskia bisa takut. Itulah kenapa lo harus menyaksikan. Makanya jangan berani-berani ya Ari Irham. Post muka cewek, wah udah. Ampun. Dan sekarang udah pakai hashtag Hari Patah Hati Sedunia. Sekarang udah banyak banget. Nanti Ari Irham mungkin beberapa tahun lagi akan digituin gitu. Gue takutnya setelah tanggal 24 juga udah mulai digituin lagi, Tas. Aku mah udah siap badan aku nih, siap.
Siap ya. Jiwa, raga, semuanya udah siap. Mulai tanggal 24. Yang penting katanya, soalnya katanya Arina bakal ngelindungin, tapi kita nggak tahu ya dia cuma omdo apa enggak. Iya, ini saatnya pembuktian. Atau dia palbis doang, say. Wow. Salting. Jadi udah ada rencana apa yang disiapkan untuk melindungi Empi? Orang dia di Cirebon, kalau misalnya di sini aku bisa lindungin kamu. Nggak bisa berkata-kata. Itu dia ke Cirebon tau nggak kenapa? Karena mempersiapkan diri. Karena Cirebon itu punya cerita sendiri waktu kita promo generasi 90-an melankolia. Ya, benar. Apa ceritanya? Itu fansnya Ari bener-bener sebanyak itu, nggak bisa dikondisikan kita semua. Kayak sulit banget, kayak gila ada yang, jadi waktu itu kita ke promonya, kita waktu itu ngegandeng promo bareng sama MKCTHI. Terus ada satu momen Mas Angga atau siapa ngomong, siapa yang mau maju ke depan, ngomong, telepon mamanya bilang kangen gitu. Udah nih maju di sebelah aku persis nih. Karena Ari kalau nggak salah di sebelah aku sebelah sini gitu. Terus aku bilang, terus dia gemeter banget. Aku pikir kayak, oh ya ampun dia mau nelfon ibunya sampai gitunya ya gitu kan. Terus tiba-tiba pas gini, kenapa gitu? Ya Allah, Kak Ari Irham ganteng banget gitu. Aku sampai, ya Allah, oh iya sabar. Terus aku peluk. Aku pokoknya kalau digituin kadang aku makin peluk aja Ari. Biar semuanya makin, wah gue yang harusnya di situ gitu. terus akhirnya kamu diapain sama fans Ari? Enggak dong, fans Ari nggak kan ada, baik-baik. tapi karena fans Ari baik-baik, tidak ada yang rasanya ingin menerkam aku, tidak ada. Mereka sangat suportif. Tapi ya waktu itu kejadian tidak enaknya mengapa Cirebon punya cerita sendiri ya karena HP-ku hilang di sana pas promo. Ya, wah, padahal di situ banyak foto sama Ari ya. Banyak foto pelukan, macam-macam loh. Ntar jangan-jangan abis apa tuh? Kenapa Ri? Apa? Enggak, kenapa? Tadi dibilang banyak foto pelukan gitu-gitu loh Ri. Ya memang. Tapi nggak ada video 19 detik kan? Nggak ada. Soalnya kalau dulu bukan 19 detik. Aku tahu deh dulu, kayaknya kalau zaman kalian kayaknya aku tahu deh. Pamulang berdarah apa-apa itu satu. Terus yang kalau nggak salah ngerekam di dalam kamar hotel, aku lupa cewek-cewek, tapi lupa namanya. Ada yang namanya nama sebuah universitas. Iya itu. Ya kan, gitu. kalau disebut lagi pasti pada tahu. Nah, aduh, tahu nggak? Roaming ya? Jangan gini aja Bi, nanti aku cari, nanti belajar dari situ. Ini soalnya dulu formatnya nanti aku buka kelas. Khusus ini ya, khusus handphone kayak apa sih setelah Nokia tuh? Formatnya masih VCD. Kita pinjam-pinjaman. MP3, MP4. Kayaknya sebelum deh, ada 3GP. 3GP. Tapi kalau misalnya yang video itu specifically, sih gue nontonnya kayak VCD deh. Oh udah di VCD-in? Kalau gue sih enggak sih, gue 3GP dong. Ada minuman apa? Ini ya? Oh USB juga belum ada, nggak mungkin dong kita simpan di disket. Makanya anak-anak ini juga nggak ngerti nih disket nih. Oh, tombol save gitu, ya kan? Kalau sekarang lebih mudah. Disket tombol save. Ya bener dong, ada di game itu PS2. Iya lagi, bener. Itu udah paling gampang. Iya lagi. Tapi padahal gue punya lagi tuh fisiknya. Tau gitu tadi gue bawa ya. Ri, lo tau nggak cara pakai disket gimana, Ri? Gitu. Iya. Masukin komputer. Iya. Terus? Iya, benar. Udah. Itu doang gila ya. Dulu satu disket itu isinya tuh cuma satu game. Iya. Oh iya ya, aku sampai kayak gitu aku nggak tahu sih kalau cuma satu game. Berapa KB gitu, bukan Iya, M. pokoknya. Iya, terus nggak bisa kayak banyak-banyak file gitu. Jadi cuman kayak ya udah, ini disket main apa sih dulu? Prehistorik, ada yang tahu nggak prehistorik? Tolong gue dong, tolongin gue dong, gue langsung bersatu waris sekarang. Gue nggak tahu. Tapi gue langsung bersatu usur. Yang disimpan di disket bukan file Photoshop aja, tapi Paint. Paint. Ya. Oh, Abi tahu nggak cara bersihin mouse?
Bolanya Kalau aja aku nggak tahu loh. Dibuka, mouse-nya dibuka gitu, terus bolanya dikeluarin. Ada bolanya kan? Ada bolanya. Iya benar. Iya benar ya gitu. Iya benar. Sebenarnya kayak BB gitu sih, BB yang masih pakai ini. Oh, Javelin Kan, masih pakai ini. Waktu itu kan pakai minyak kayu putih gitu-gitu kan. Sama. Betul, mouse juga gitu pakai minyak kayu putih. Ya ampun. Ya udah, saya udah kembali merasa muda lagi. Terima kasih ya, pembicaraan disketnya tuh bikin gue berasa tua. Karena kalau kita ngomongin film aja nih. Tapi by the way, berasa nggak sih Bi kalau misalnya lo kan tipe orang yang nongkrong sama generasi di atas yang lebih tua gitu kan. Berasa nggak ada generation gap? Sama generasi yang gua gitu. Generasi kita gitu. Generasi kakak lo. Generasi kakak lo. Sama yang lebih tua apa yang lebih muda nih? Yang lebih tua dong. Yang lebih muda dari lo kayaknya masih SD deh, Bi. Kan gue lebih sering main sama yang di atas, generasi yang lebih atas dari gue nih. Iya, betul. Generation gap-nya sama generasi gue apa sama generasi yang lebih atas lagi dari generasi yang sering gue yang nongkrongin. Generasi tongkrongan lo deh. Enggak sih. Generasi gue. Generasi tongkrongan lo tuh masih segenerasi sama lo ya? Temen-temen kakak gue bawa aja gitu. Kakak lo umur berapa? Dia tuh 95. Nggak bisa di bawah aku. Berarti sama generasi kita, Mi. Jadi sama generasi Mas Angga. Mereka tuh hitungannya gitu. Sama generasi Bungi Ipang. Gimana? Ada gitu. Teman-teman kakak tuh ada yang 92, ada yang 93, ada yang 94 gitu. Ya, coba kita cari yang lebih tua lagi. Kalau sama kayak Bungi Ipang, Mas Angga gitu, ada generation gap nggak rasanya? Kerasa lah. Apa tuh? Apa yang paling berasa? Yang paling berasa apa ya? Apa ya? Obrolannya kali ya kadang. Kali ya. Tapi kan obrolannya gimana ya? Obrolannya kan emang serius mulu ya. Ya, dua orang yang itu bukan bisa jadiin contoh yang itu deh. Iya sih. Iya sih. Soalnya kan obrolan mereka berdua tuh emang deep talk banget kebanyakan. Bener sih. Kalau lo gimana, Tas? Kalau aku emang sebenarnya dari kecil kan bareng sama kakakku kan beda sama aku 10 tahun sama ada yang 7 tahun. Nah, ini kita generasi kakaknya Taskia. Terus jadi sekarang malah kalau dulu aku diusir-usir kayak kalau lagi mereka nongkrong aku diusir-usir kayak udah sana di depan dulu gitu. Kamarnya dia sampai dikunci biar aku nggak masuk. Kan kadang kalau umuran aku apalagi aku cewek kadang suka caper kan kayak ih lucu kakak-kakak gitu kan pada ngumpul cakep-cakep gitu gemes-gemes gitu. Tapi kayak malah yang sekarang kakakku tuh malah bukan ngomel sih, lebih kayak bertanya kayak, kok lo temenannya sama angkatan gue sih gitu loh. Jadi malah berapa belas tahun kemudian, aku malah temenannya sama temennya dia gitu loh, malah ngumpulnya. Jadi jatuhnya nggak berasa ada generation gap dong? Nggak sama ada. Asik-asik semua kan? Jadi kayak lebih dari kecil misalnya lebih kecil kayak misalnya bandel-bandelnya kakak atau apa tuh aku udah tahu dari kecil terus udah nge-keep sendiri udah kayak pada zaman itu gini ya gitu. Pas udah gede makanya aku kayak kakakku lebih jadi kayak teman sama aku sekarang. Nah, kalau kita ngomongin temenan dan nongkrong sama kakak dan teman-temannya ini cocok banget sama Melankolia karena kan di dalam generasi 90 Melankolia dalam ceritanya ini 3 orang ini kan akrab banget yang mana Abi itu adalah adiknya Indah dan Sevia itu temannya Indah gitu kan dan ini tuh kayak ya udah situasi di mana yang kalian pernah alami dulu atau masih alami kayak Taskia nongkrong sama teman kakak-kakaknya, ternyata Ari juga dulu suka nongkrong sama teman kakaknya. Jadi lebih gampang atau enggak sih dalam memerankan tokoh-tokoh masing-masing di generasi 90-an Melankolia? Sikat Tri. Kalau aku sih lebih gampang ke kamu ya, Bu. Aduh, gemeter dari ujung rambut ujung kaki. Kalau misalkan dari pengalaman sendiri yang ngerasain itu lebih gampang sih bilang enggak ini karena kan situasinya berbeda. Aku tuh kan cowok. Oke. Cewek-cewek gitu. Nah, aku cewek, teman kakaknya cewek juga. Jadi kayak nggak bisa dibilang sama sih sulit tetap aja gitu. Ya harus adaptasi lah.
harus beradaptasi lagi karena punya kakak perempuan dan juga temennya kakak tuh perempuan juga gitu. Kalau Taskia gimana? Kalau aku sih di sini itu aku kemarin presscon juga sempat ngomong, aku nge-recall sebenarnya bagian aku ada di kejadian sama seperti yang teman selalu mendampingi sahabatnya tuh aku pernah di posisi itu, tapi di situ aku malah jadi, kalau Sevia kan lebih jadi bayangan dari indah gitu ibaratnya. Tapi kalau di kehidupan yang di generasi 90-an melankolia tuh aku malah lebih misterius, lebih adem. Ya ada di situ tapi sebenarnya nggak ada di situ tuh. Sebenarnya mungkin ya karena indahnya aja narik aku untuk kayak sini pergi sama keluarga gue gitu. Tapi kalau di kehidupan nyata aku malah jadi yang penghibur di keluarga itu, ngerti gak sih? Kayak malah jadi yang paling bawel gitu karena keluarganya lebih yang anteng gitu. Kalau aku tuh malah diharapkannya untuk jadi penghibur di keluarga itu. Tapi kalau di sini kan enggak. Tapi kalau masalah pertemanan kakak dan lain-lain sih menurut aku rada relate sih sama kehidupan nyata gitu. Karena memang kebanyakan kan kadang adiknya kakak kan kadang bisa berteman sama teman-temannya juga gitu. Benar. Kalau lo gimana, Syah? Silakan. Ini kan tapi kalau misalnya kita ngomongin di film, nah dari kehidupan nyata tadi kan Mia juga udah nanya, lo berasa nggak ada generation gap gitu, tapi sama orang yang lo kenal gitu kan, sama kakak, terus habis itu jadi nongkrong bareng sama orang-orang yang seumuran sama kakak lo. Tapi kalau kita bilang secara lifestyle, tempat-tempat yang dituju sebenarnya tuh kan masih hampir-hampir sama ya, kayak tempat nongkrongan gue sama Mia gitu. Terus bisa aja ketemu sama sebelah meja kita adalah generasi kalian gitu. Nah di saat lo nongkrong di sebuah tempat umum terus habis itu kayak ngeliatin kita tuh, duh ini om-om sama tante-tante nih cimpring banget gitu gak sih? Karena kalau buat gue personally kadang-kadang tuh suka terganggu dengan generasi-generasi di bawah gue yang ngomong terlalu kenceng di sebuah tempat ya kayak gitu. Itu menurut gue itu udah generation gap. Itu yang gue rasain. Nah kalau misalnya kalian tuh ada sesuatu yang merasa gila ya gue nggak bisa ngerti ini tuh gapnya terlalu jauh antara gue yang sekarang, umur gue yang sekarang sama umur mereka nih gitu. Kalau aku pribadi sih enggak ya kayaknya, karena menurut aku apalagi maksudnya kalau di kehidupan nyata kan teman-teman kakakku 10 tahun di atas aku juga kan, berarti yang adalah seumuran kalian gitu. Ngerasanya malah kadang karena mungkin dapatnya yang lingkungannya awet muda ibaratnya gitu loh ya, kayak masih jalan-jalan, masih aku tidak ngomongin kamu sayang, aku ngomongin teman-teman kakakku. Kan aku seumur sama kakak kamu. Oh iya benar juga. Iya, tapi pasti kita nyambung deh sama kakak kamu yang masih awet muda itu. Tapi maksudnya jadinya kayak nyambung gitu, maksudnya masih kayak nggak pernah aku ngerasa terganggu dan lain-lain sih kalau aku nggak ada gapnya sama sekali. Jadi malah lebih yang kayak yang aneh kadang mereka yang ngajak aku nongkrong, akunya yang lagi pengen di rumah gitu loh. Yang kayak, aku ada minuman nih gitu, kesini yuk gini-gini nih. Enggak, aku pengen tidur gitu loh. Malah mereka yang lebih semangat, akunya udah jompo gitu kadang. Old soul. Udah enggak, jangan kata jompo, old soul. Ya tapi kadang kayak gitu sih. Kadang malah yang lucunya adalah kakak-kakakku tuh malah lebih bersemangat sekarang kayak pergi-pergi kemana, fashion, ke acara fashion atau apa gitu. Akunya cuma kayak mager gitu. Sama sih, aku sebenarnya sama. Kita tuh sama berdua tuh, aku sama Abi sama. Kadang tuh suka mageran aja, kayak misalnya pada mau jalan-jalan tuh kita tuh enggak di hotel aja kali ya, apa ya gitu, nongkrong atau enggak cuma ngopi biasa masih nggak apa-apa kali. Kalau misalkan yang apa ya, lama banget gitu, kayak suka malas gitu loh, kayak udah enggak lah gitu. Tapi dulu ada masanya aku semangat banget sih tapi. Ada masanya semangat banget aku waktu lagi nge-DJ itu. Seminggu 4 kali ada kali tuh manggung terus di klub di Bandung. Nah itu berarti pas kamu umur berapa sih, Ri? 16. Gila ya, kan ada masanya. Kita pas bilang ada masanya tuh kita mikir kayak ya umur 18, 19 sampai 21 tuh masanya ya kan. Lah Ari baru 19 udah bilang ada masanya. Tuh kayak udah lama banget.
Benar itu tuh apa dirasain gitu 16 tahun. Aku tuh benar-benar sering banget seminggu 4 kali ada ke klub, bisa lebih dari itu gitu, minum-minum apa segala macem gitu. Dan apa namanya, itu yang mungkin itu yang bikin gue sekarang jadi bosan buat kemana-mana gitu. Jadi kayak udah deh, udah males Udah gitu. selesai aja gitu loh, udah males kayak oh ya udah. Tapi kalau misalnya sekali-sekali masih nggak apa-apa. Aku malah lagi ngincer kayak live music gitu-gitu sih kadang. Kalau live music masih oke. Tapi kalau yang waduh, bang, nyerah bang. Gitu. Itu juga gue udah, ampun. Itu kita juga udah, nih kita mau kemana ya gitu kan, cari tempat yang sepi pokoknya. Oke, gitu. Sekarang gitu. Cari tempat yang sepi bener. Kalau dulu kan kayak, kita kesini yuk, terus udah gitu ajak temen A, ajak gerombolan B, ajak temen C, terus tiba-tiba rame gitu kan, satu tongkrongan. Kalau sekarang kayaknya berempat Tapi aja serunya udah habis tuh energi serunya tuh mungkin karena aku punya gap sama kakakku 10 tahun, aku malah emang diajarin ke klub sama dia. Kayak aku pernah ke kampus, tuh aku ngerasain. Wow, aku aja nggak pernah loh. Kamu masih Kampus. bisa ke bangkainya kampus loh. Kamu Aisyah. Aku ke kampus, Naik aku ke bengkel, terus kemana ya? Itu sih bengkel sekarang dulu Potato Head, Garage, terus sekarang Pergal. Dan kayaknya bengkel tuh kayak belum seberapa lama ya. Tapi ternyata udah lama. Ya. Kalau gue sih ngalamin tuh dari bengkel masih biliar, terus bengkel night park. Tapi kan emang basically dulu tuh gue kayak nggak terlalu juga yang kayak ke klub gitu. Ya emang sih ada masa-masanya gitu. Dan dulu juga kayak lebih nyari crowd gitu. Jadi kayak wow, perkumpulan anak Jakarta nih. Terus yang main Anton siapa gitu kan. Terus kita absen dong, yang dimana baru masuk pintu aja yang kita nggak mau bayar ya cover charge karena gitu. Terus habis itu harus ada guest list. Masuk udah pasti yang kayak hai gitu. Nah sekarang kayaknya masanya juga udah lewat gitu untuk itu. Tapi gue yang mau gue omongin adalah perbedaan generasi antara generasi gue sama generasi kalian tuh kayaknya ada perbedaannya di situ tuh. Di generasi kita tuh ada masanya you have to be on the crowd gitu. Mereka juga ada, tapi early aja kayaknya. Earlier than us gitu. Enggak. Tapi maksudnya yang kayak crowd-nya kan cukup obvious ya. Crowd-nya cukup obvious, yang megang tuh crowd siapa, orangnya tuh siapa gitu. Jadi kayak udah ada kelompok-kelompoknya, jadinya kita ada lebih peer pressure lah gitu. Nah ini kayaknya ngedenger dari cerita kalian berdua tadi, sekarang udah mempunyai pilihan sendiri untuk gue mau mager aja di rumah. Kalau dulu tuh gue lebih merasa kesini yuk. FOMO. Kesini yuk. Ada apa? Nggak pakai nanya ada apa, oke gitu kan, karena tahu siapa-siapa aja yang ada di sana, and we need that existence gitu. Nah kalau yang gue tahu kenapa dulu kita begitu. Kenapa kita harus absen? Karena nggak ada sosial media. Iya benar. Iya. Kalau sekarang kayak kalau sekarang kan sosial media. Oh dia nge-view ya udah gitu kan. Jadi maksudnya lo tahu gue kemana aja gitu. Kalau dulu kita ke absen di majalah ini, Mi. Apa sih? Jakarta. Now Jakarta. Gila lo. Kalau muka lo ada di majalah itu, berarti lo gaul. Bisa tuh dicari-cari koleksi-koleksi zaman dulu tuh. Daripada dibuang semua tuh kayaknya, Bu. Oke, kita balik lagi. Iya, kayaknya menurut gue si generasi sekarang ini tuh bisa lebih mempunyai pilihan dan dihargai juga dengan pilihannya gitu, yang kayak ya udah lo lagi mager nggak apa-apa, nggak dimusuhin gitu, karena apa ya, is it part of self love gitu? Kenapa? Is it part of self love? Karena kan kayak generasi kalian tuh yang kayak ya men-cherish personal choice, it's part of self love. Ya gue nggak mau minum, gue mau hidup sehat, yang kayak gitu. Tapi ya sih sekarang maksudnya kalau aku self love-nya lebih yang kayak ya gue mau ngelakuin apapun yang gue mau aja gitu, tanpa lebih mikir
tapi bukan ke hal yang buruk ya, tapi ke hal yang lebih baik aja gitu. Kayak misalnya dulu tuh kayaknya nggak enakan gitu, nongkrong kesini yuk, ya udah ayo gitu. Tapi kalau sekarang tuh kayak nggak deh, gue di rumah aja gitu. Dulu tuh susah banget aku untuk nolak kayak gitu sih. Tapi sekarang udah kayak punya, nggak, gue pengen di rumah gitu ya, terserah deh gitu. Sama aku anaknya gitu say. Mungkin karena pandemi juga kali ya, jadi kita lebih apa ya, lebih self love dan juga lebih bersyukur mempunyai apa yang kita punya gitu. Kayak aku bersyukur punya kamu. Wah, asik. Ini dari tadi kasih pancingan-pancingan terus lo gue angkut-angkutin nih ya ikan-ikan nih. Dikasih pancingan. Oke. Tadi udah gitu-gitu kan. Tadi di awal kita udah ngasih tahu bahwa Sevia itu temennya Indah itu kakaknya Abi. Nah, nih ngomong-ngomong soal cewek yang lebih tua. Ari, pernah pacaran sama cewek yang lebih tua atau enggak? Lebih tua berapa tahun? Jauh deh. Waduh, sejauh apa nih? Sejauh Sevia enggak nih? Apa sejauh kita? Kita tuh beda berapa ya, Bi? Wow. Biar kalian 17 tahun berarti kalau beda sama aku. Kalau Ari aja beda 7 tahun sama aku, berarti sama kalian 17 tahun. Kan aku beda sama kalian 10 tahun. Berapa tahun? Di atas 10 lah. Di atas 10, tapi nggak sampai 17. Di atas 10. Di atas 10, tapi nggak sampai 17. Apa nggak sampai 17? Enggak. Di atas 10 tapi nggak sampai 17. Oke. Kan di atas 10. Lumayan sih. Enggak, di bawah 10, di bawah 10. Oh, di bawah 10. Iya. Nggak mau coba yang di atas 10? Waduh. Nggak mau coba yang dia langsung kayak, ampun. Banyak loh pelajarannya. Udah dibolak-balik kayak martabak itu dia kayaknya. Wow. Yang ngomong Sevia ya? Yang ngomong Sevia, bukan gue. Udah bolak-balik martabak, terus habis itu diajak jalan-jalan naik helikopter. Gimana kesana? Permisi Bu, 17 tahun aja masih kayak kita. Belum bisa tuh jalan-jalan dari Iran pakai helikopter. Anda jangan ngadi-ngadi. Ya helikopternya yang lain dong, Mi. Oh. Yang nggak perlu ke langit. Meskipun ke langit ke-7, tapi tetap berada di situ, gitu kan? Benar. Sorry. Ini bahasa generasi kita juga sih. Gimana kesan-kesana? Sampai nervous tuh. Sampai nervous di Ari. Gimana? Oh, nggak nervous. Gimana kesan-kesannya pacaran sama yang lebih tua? Ya, menarik sih. Gitu doang. Menarik, seru, terus apa namanya? Ya beda aja gitu, karena kadang kalau misalkan sama yang lebih muda tuh kadang, karena aku mungkin lebih sering main sama yang lebih tua kali ya. Jadi kadang nggak match gitu loh. Gitu. Kayak berasa childish banget sih. Gitu. Iya. Oh, kamu suka diemong ya? Iya apa? Diemong tuh kayak diperhatiin, diurusin gitu loh. Diurusin. Ya suka aja sih. Catat pemirsa. Terus pacarannya berapa lama, Bi? Gue masih penasaran. Catat kalian harus pada tua dulu baru bisa pacaran sama Abi. Oh, gitu dong. Wow. Ganas. Bi, apa? Pacarannya berapa lama, Bi? Pacarannya berapa lama ya? Adalah. Anjrit, adalah terus kayak udah. Dibikin misterius, say. Bulan apa tahun? Apa? Bulan, durasinya bulan atau tahun? Adalah. Spill dong. Saya nggak mau sendiri dong. Biarkan jadi film seperti film melankolia, open ending gitu. Jadi misteri. Open ending. Iya. Tapi akhirnya bubar kenapa? Akhirnya bubar. Ada faktor, panjang banget. Apakah ada faktor beda umur itu? Ya, gue berusaha mengerti ya kan. Sebagai pencinta generasi di bawah gitu kan. Gue harus bisa lebih memahami pemikirannya. Betul? Betul. Jadi bubarnya kenapa? Apakah ada faktor generation gap atau enggak? Adalah. Enggak bantu juga loh. Apakah lo putusin setelah melewati ulang tahun?
melewati ulang tahun pakai lilin kayak oh ternyata bedanya jauh banget ya gitu. Ini open ending tapi nggak membantu, nggak ada tipsnya. Kamu pikirkan aja gitu apa yang terjadi gitu, membuat skenario dengan mereka gitu kan. Siapa tahu dia scriptwriter gitu kan. Ya udah kalau gitu gini, biar gampang. Ini kan open ending ya, biar gampang. Apa tips lo untuk pacaran sama cowok yang lebih muda? Cowok kan gue cowok. Iya maksudnya jadi emang iya buat kamu. kita buat cewek-cewek, buat cewek-cewek lebih tua. Apa tipsnya biar awet pacaran sama cowok yang lebih muda? Tipsnya lo ngomong adalah sekali lagi. Luar di podcast gitu ya. Tipsnya apa? Tipsnya mungkin sabar-sabar gitu kali ya. Sabar. Terima aku apa adanya. Bukan ada apanya. Perhatiin gitu kan kayak gitu. Udah. Gitu. Sama aja. Tapi minta dibayarin nggak kalau sama yang lebih tua? Apa? Minta dibayarin nggak kalau sama yang lebih tua? Bayarin apa nih? Ditraktir. Apa aja. Dibayarin yang lain. Soalnya kalau Aisyah sama yang lebih tua mintanya tas Hermes, mobil gitu. Balance ya, balance. Penganut prinsip keseimbangan. Keseimbangan yin dan yang. Kayak kalung aja balance, say. Kalung tuh kan banyak yang ngebalancein badan. Oh, dulu pas zaman 90-an pada nggak pakai sih yang buat biar badan balance, nggak bisa Jujur aku ngalamin itu malah aku SD. Gue dulu pakai tuh. Siapa? Power balance ya? Iya, kayaknya ya power balance. Harganya mahal banget kan, 500.000. Yoi, dulu. Iya, itu kayak. Dulu tuh mahal. Kalau misalkan ngangkat satu kaki bisa seimbang katanya. Padahal gue yakin itu bohong. Nggak ada yang pernah benar-benar berusaha aja. Dulu kan gitu kan yang jual, coba kakak tes aja ke saya gitu kan. Terus dia, tuh kan nggak jatuh. Ternyata bohong. Kali. Terus kalau Taskia pernah pacaran sama cowok yang lebih muda? Ya lama. Pernah. Dulu. Pernah. Terus gimana pesan dan kesan? Ya apa ya? Mungkin suka dukanya kali. Suka duka boleh suka duka. Kalau sukanya yang berasa muda. Jadi kayak muda lagi gitu. Kalau dukanya belum ada kali ya. Kayaknya belum ada deh. Duka aja paling ya paling apa ya? Kalau dukanya belum ada sih. Paling kayak ya ketika nanti kitanya tiba-tiba butuh kepastian, apakah dia akan memberi kepastian itu gitu. Yang lebih lanjut. Ini kayaknya lagi ongoing ya. Bukan pernah ya. Mungkin. Sedang berlangsung. Adalah kalau mengutip kata Ari Irham. Adalah. Itu quote gue aja kali ya. Taruh di. Kalau quote-nya Ari tuh ya udahlah. Ya udahlah, sekarang adalah. Bagus. Terima kasih atas berarti kita nggak bisa tanyain Taski ini dong, endingnya gimana? Kalau tadi kan Ari kan open ending. Kalau ini belum berending. Kalau ini belum berending deh kayaknya. Belum berending. Tergantung sabarnya sampai tingkat mana gitu. Kan katanya tapi kalau dua-duanya. Katanya kalau zaman sekarang udah nggak ngasih kepastian verbal gitu. Jadi ntar tiba-tiba kayak kenalin pacar aku. Gitu aja katanya. Iya nggak, Ri? Iya. Kalau zaman sekarang gitu. Tapi zaman sekarang tuh kalau aku melihatnya kayak makin apalagi umuran aku tadinya dulu tuh punya kayak impian pengen nikah umur 25 gitu loh. Kan dulu ada impian-impian gitu kan. Sekarang tuh makin kesini tuh makin yang kayak ya udahlah ya jalanin aja ya, kayak udah deh nggak usah terlalu jadi pikiran gitu, udah jalanin aja gitu loh kalau sekarang. Terus ngeliat kayak lah artis yang cakep-cakep juga pada nikahnya pada umur 30 ke atas, kenapa say gitu. Masih pada ya, ada kan? Yang single lagi?
Ya kan? Iya kan, makanya aku kayak menganut itu dulu kali ya, gitu. Jalanin aja, say. Heeh. Bagus. Sampai Bagus. nanti ya dukanya itu terkuak ya, kayak kayaknya udah perlu butuh kepastian nih gitu. Tapi gue pembela kaum muda, pembela generasi muda bahwa nggak ada dukanya sebenarnya tuh sama mereka. Memang. Dukanya. Tidak ada dukanya. Yang penting kuat. 99% suka. Kuat Sama iman dong. ya kan. Kuat iman, stamina. Karena kan terkadang malah mereka yang lebih lemah daripada kita gitu. Iya. Gitu. Memang betul. Maksudnya lemah hati. Diperjelas ya, lemah hati. Iya, kita ngerti kok maksudnya lemah hati ya kan. Soalnya biasanya kita yang bisa tahan terus lama banget tahannya kan. Bukan main kayak ya udah buruan deh gitu. Apa udah? Suka egois. Enggak. Tapi nggak boleh ada keegoisan juga, nggak boleh. Nggak baik. Iya, Nggak baik. jangan egois dong. Kalau misalnya open ending itu kayak lo ghosting gitu nggak sih? Ghosting gimana? Nggak, kalau misalnya kayak open ending nggak ada yang kayak pernyataan jelas. Udah ya kita sampai di sini aja gitu. Ya enggak lah. Kan biarkan penonton yang enggak. itu kan gue akan cerita, ada lah itu. Ari itu pintar gitu, itu dia ngelempar umpan terus, tapi begitu dikasih Kyle dia kayak ada lah. Gitu. Jago loh. Nah, kita gimana kalau kita kembali lagi ke generasi 90-an melankolia. Iya gak sih? Kita tutup dengan jualan. Gimana nih? Akhirnya setelah setahun dari syuting, setelah hampir rilis, akhirnya beneran mau rilis besok lagi. Besok banget, tanggal 24 Desember. Gimana rasanya, guys? Rasanya sangat lega, sangat senang, sangat terharu. Pokoknya semuanya campur aduk sama kayak yang di film. Pokoknya campur aduk rasanya semuanya. Soalnya kan kalau buat aku pribadi, ini karya yang aku tunggu banget dari proses sebelum kita reading sampai akhirnya kita selesai syuting, sampai akhirnya ada tanggal tayang. Itu film ini yang ngebuat aku tuh kayak, ayo gue nggak sabar. Tapi memang penantian aku tuh di bioskop gitu, bukan di tempat lain gitu. Tapi ya itu kan semuanya balik lagi keputusan kan bukan ada di aku kan. Tapi happy banget akhirnya bisa denger kita bakal tayang di bioskop. Kayak kemarin kita pas premier pun aku sangat terharu karena ngelihat orang-orang antusias datang, pas kita roadshow juga pada datang, terus pas kemarin kita gala premier juga banyak yang datang. Kita ngerasa kayak wah ternyata banyak juga yang penasaran, banyak juga yang akhirnya berani ke bioskop, karena menurut aku bioskop tempat yang aman juga sekarang gitu. Ada cek suhu tubuh, tempat duduknya juga berjarak, jadi sebenarnya nggak usah takut lagi untuk ke bioskop gitu. Apalagi nonton film Indonesia ya kan, jadi mendingan pada kembali ke bioskop nonton film Indonesia. Dan ada film Generasi 90-an Melankolia tanggal 24 Desember 2020 gitu. Kalau katanya pada mau lihat Ari Irham menang banyak. Oke, menyambung ke situ. Tapi benar juga kata Taskia sih, karena gue juga datang kan kemarin pas gala premier. Di situ gue mengalami sendiri gimana mereka teman-teman di bioskop juga saling menjaga untuk semuanya aman. Di situ gila, gue gak nyangka banget sih. Benar-benar surprise banget kayak segitu ketatnya ya. Bahkan pada waktu kita gala premier tuh kita nggak boleh makan dan minum supaya kita tetap pakai masker. Jadi kita maskeran at all times, terus jaraknya juga jauh-jauhan, dan bahkan pas kita tuh capacity-nya juga reduce banget kan, 50%, tapi pas di kita dikurangin lagi sampai kayak 25%. Jadi gue personally berasa safe banget sih ada di situ, dan gue gak nyangka bahwa akhirnya kita gini. Ketakutan gue yang gue bayangin kayak gimana sih nonton lagi di bioskop ternyata tidak terbukti. Bahkan kayak nyaman ya, ternyata enak ya nonton jarak-jarakan gitu. Terus yang paling penting karena nggak ganggu. Iya, nggak ada yang kayak bagi dong. Udah sampai mana? Ini itu ini itu. Nggak ada yang gitu. Kalau orang yang pakai kacamata, embunnya masuk ke sini.
Gitu. Seperti Anda. Makanya pakai kontak lens. Tapi ya sih maksudnya lega banget Terus untuk kita kalau semuanya karena kan itu penantian panjang juga kan. Ya. Itu benar-benar penantian panjang. Jadi kemarin tuh benar-benar kayak ngedengerin Bung Ipang ngomong, aku dari awal udah pengen nangis, aku udah nengok-nengok ke Ari kayak, aduh gue mau nangis gimana dong gitu loh. Sedangkan aku memikirkan make upku gitu kan. Jadi akhirnya makanya pecah di terakhir karena gila kok rame gitu. Maksudnya banyak yang datang untuk penasaran nonton film ini gitu. Jadi aku pribadi pun terharu banget gitu. Jeripayah kita selama syuting, keseriusan kita selama syuting tuh akhirnya terbayar gitu. Akhirnya tayang di bioskop. Sebenarnya nggak cuma untuk Galatan kemarin sih. Waktu pas kita roadshow. Pas roadshow juga. Ngelihat antusias penonton kembali film Indonesia tuh terharu banget sih lihat kursi tuh ada yang dudukin gitu kayak full lagi gitu, walaupun udah duduk berjarak tuh seneng banget ngelihatnya semuanya melakukan protokol kesehatan semua ketat, pada pakai masker terus duduk berjarak, jadi terharu sih ngelihatnya bisa kembali nonton di bioskop dan menghidupkan Tapi kayak gue sendiri, gue kan outsider ya di antara kalian bertiga ya, gue gak terlibat dalam produksinya, gue nggak di Visinema gitu kan, tapi sebagai saksi hidup Mia Santosa dan gue tahu kalau si film ini yang terkena imbas pandemi juga gitu kan, yang tadinya udah mau tayang sebelum pandemi terus akhirnya wah gimana nih gitu kan, pada akhirnya tayang gue pun juga ikut merasakan senang dan gue rasa Mia sengaja nggak ngundang gue ke premiernya supaya nanti gue nonton bayar. Betul, itu salah satunya. Betul. Karena gue harus menyaksikan apa? Kalau mau jujur, soal sebenarnya karena gue juga baru pertama kali experience balik nonton ke bioskop kan. Karena kan ini benar-benar pertama kalinya, kemarin di Gala tuh pertama kalinya. Mereka kan sebelumnya roadshow di kota-kota yang bukan Jakarta, dan di Jakarta tuh baru kemarin. Jadi gue mau experience dulu, baru gue bagikan ke lo dan semua pendengarnya WWW Podcast. Ya nggak? Bisa nggak tuh? Bisa nggak? Bisa. Nah, ada yang apa yang paling bikin lo penasaran, Sya? Nah itu dia, makanya gue harus menyaksikan sendiri di layar lebar Ari Irham menang banyak apa di film ini. Menang banyak apa ya guys? Jadi enakan yang mana, Ri? Apa? Enakan. Gue nanyanya tuh pakai gue nanyanya nggak pakai angkat alis gitu. Gue tuh cuma pakai tekanan aja kayak gimana memang yang lebih tua enak kan? Enak lah. Apa namanya? Pertanyaannya mungkin nggak bisa dijawab. Biar penonton saja yang menilai. Ya mendingan gitu ya daripada bahaya ya kan? Benar deh. Daripada bahaya udah bisa disaksikan mulai besok 24 Desember 2020 di bioskop-bioskop kesayangan Anda generasi 90-an Melankolia. Apakah Ari Irham akan lintas generasi, mencoba-coba semua generasi di sana? Kita saksikan saja. Love. Thank you Taskia. Thank you Ari Irham.